Setiap langkah yang kami mulai mengantar kami ke tempat yang penuh cerita, yaitu Desa Pananjung. Setiap kisah berawal dari debu, terembus nafas menjadi satu. Dengan benakku tertulis semua di alam, biarkan nada mengabadikan aku dan kalian, menyanyikan nada yang sama. Aku dan kalian, kita mengejar kelabanian. Desa Pananjung sendiri terletak di Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Dengan luas wilayah 667,87 hektar, desa ini hidup dalam pergerakan warganya. Pesisir, permukiman, dan pusat ekonomi bergerak dalam satu ritme yang sama. Dari ritme itulah denyut kehidupan terasa. Setiap desa memiliki nadinya sendiri. Dan di Pananjung, denyut itu kami sebut nadi desa. Nafas pendidikan anak bangsa, dinamika kesehatan masyarakat, serta penggerak ekonomi lokal desa. 3 arah, satu tujuan, terus bergerak, tumbuh, dan berdaya bersama. Setiap denyut membutuhkan gerak, dan setiap gerak membutuhkan keberanian untuk memulai. Dari Pananjung, cerita itu kami jalani melalui rangkaian program pengabdian. Desa Pananjung, kesehatan adalah bagian tak terpisahkan dari keseharian warga. Hipertensi menjadi salah satu keluhan yang kerap ditemui, seringkali tanpa disadari. Melalui Kemangpi, kami mengadakan sosialisasi pembuatan teh kemangi sebagai alternatif minuman herbal yang mudah dibuat, terjangkau, dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Bersamaan dengan itu, kami membuka layanan cek tensi gratis sebagai langkah awal agar warga dapat mengenali kondisi kesehatannya sendiri. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku. Kami mengajak warga memahami manfaat kemangi, mulai dari pemilihan daun, proses perebusan, hingga anjuran konsumsi yang tepat. Hasil cek tensi menjadi ruang diskusi bersama, membuka kesadaran bahwa menjaga kesehatan adalah bentuk kepedulian pada diri sendiri dan keluarga. Kegiatan ini bukan sekedar membuat teh atau membaca angka. Ia adalah percakapan tentang hidup yang lebih sehat, yang tumbuh dari kebersamaan dan kepedulian. Kemangki 2026 sehat lagi bersama Kemangki. Pengabdian tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang, ia lahir dari ruang-ruang kecil, tempat anak-anak duduk, bertanya, dan perlahan belajar mengenal dunia. Pagi itu, halaman Madrasah Ibtidaiyah dipenuhi barisan anak-anak berseragam. Di bawah cahaya pagi yang lembut, kami berdiri di hadapan mereka bukan sebagai guru yang datang membawa tuntutan, melainkan sebagai kakak-kakak yang ingin menyapa dan belajar bersama. Dari perkenalan sederhana, senyum mulai muncul, jarak perlahan mencair, dan suasana menjadi lebih hangat saat kami melangkah masuk ke kelas. Di sanalah game dimulai.
Game kami hadirkan untuk mengubah cara anak-anak memandang angka. Matematika tidak lagi menjadi pelajaran yang menegangkan, tetapi pengalaman yang hidup. Angka-angka kami hadirkan dalam bentuk permainan dan alat peraga yang bisa disentuh, disusun, dan dicoba bersama anak-anak. Anak-anak bebas bereksperimen, melakukan kesalahan, lalu mencoba kembali. Bahwa hadir di sela proses berpikir dan belajar berubah menjadi momen kebersamaan yang menyenangkan. Namun, pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan, ia juga tentang perasaan yang dijaga. Di waktu yang sama, kami melaksanakan sosialisasi anti-bullying sebagai ruang aman bagi anak-anak untuk berbicara. Kami membahas ejekan yang sering dianggap candaan, rasa takut yang dipendam terlalu lama, dan diam yang tak pernah sempat dia suarakan. Kami membuka ruang curhat tanpa penghakiman. Kami mendengarkan, karena bagi anak-anak, didengar saja sudah menjadi bentuk perlindungan. Sekolah bukan sekedar tempat menuntut ilmu, melainkan tempat pulang, tempat anak-anak dan remaja tumbuh dengan rasa aman, percaya diri, dan saling menghargai. Karena pada akhirnya, pendidikan sejatinya bukan hanya tentang menjadi pintar. Ia tentang menjadi manusia yang berani bermimpi, berani mencoba, dan merasa layak untuk didengar. Yang memuk raga kecilku, yang menyayangi kecilku, yang memeluk jiwa kecilku, dan semua aku. Nilai-nilai tentang kebersamaan, kemudian dan saling menghargai tidak hanya tumbuh di ruang kelas, ia hidup di ruang yang lebih terbuka. Tempat orang-orang bertemu apa adanya setiap hari, dan untuk merasakannya, kita harus bangun lebih pagi saat berada di Pangandaran. Bukan sekedar untuk memulai hari lebih awal, tapi untuk menyaksikan bagaimana sebuah pasar hidup sepenuhnya di sini, di Pasar Pananjung. Begitu kaki melangkah masuk, yang pertama menyambut bukan deretan lapak, melainkan denyut kehidupan. Suara tawa yang pecah tanpa rencana, sapaan lantang antar pedagang yang sudah seperti keluarga. Di Pasar Pananjung, pagi tidak pernah sunyi. Ia selalu ramai, selalu bernyawa. Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Namun Pasar Pananjung bukan hanya tentang jual beli. Ada nilai yang lebih dalam yang tumbuh dari kesadaran para pedagangnya. Di balik ramainya aktivitas jual beli, tumbuh rasa saling peduli. Para pedagang rutin mengumpulkan dana sosial untuk membantu sesama sekaligus berbagi untuk kemanusiaan. Tak hanya itu, kebersamaan mereka juga terjaga lewat kerja bakti membersihkan pasar yang dilakukan 3 bulan sekali. Dari sinilah, Pasar Pananjung terasa berbeda, bukan sekedar tempat mencari nafkah, tapi ruang kebersamaan yang hidup. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati syurang terjalnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama. Inilah Pasar Pananjung, bukan hanya pasar, tapi wajah solidaritas dan semangat warga Pangandaran yang sesungguhnya. Kami datang membawa rencana, dan kami pulang membawa pelajaran. Tentang arti berjalan bersama, tentang mendengar sebelum berbicara, dan tentang desa yang mengajarkan kami bahwa pengabdian bukan soal seberapa besar yang dilakukan, melainkan seberapa tulus ia dijalani. Pananjung akan selalu menjadi bagian dari perjalanan kami, karena disinilah
program radio desa kami benar-benar terasa hidup. Terima kasih, Pananjung. Badai tuan telah berlalu. Salahkah ku menuntut mesra? Tiap